Di sini saya akan menjelaskan tentang larutan. Apa itu larutan? Larutan adalah campuran yang homogen antara dua zat atau lebih yang terdiri dari zat terlarut dan juga pelarut. Apa itu zat terlarut? Zat terlarut adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain yang ada di dalam suatu larutan, maka ia disebut dengan pelarut. Pelarut ini seperti air, contohnya. Kemudian, berdasarkan sifat daya hantar listriknya, larutan itu terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Bila zat terlarutnya berupa zat elektrolit, maka ia akan dapat terionisasi sempurna. Larutan tersebut juga dapat menghantarkan listrik, dan larutan elektrolit meliputi asam, basa, dan juga garam. Selain itu, larutan elektrolit juga terbagi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Terlarut dikatakan merupakan elektrolit kuat apabila ia terionisasi sempurna, sehingga ia akan memiliki derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Kemudian reaksinya berjalan searah. Contohnya seperti HCl yang terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Dikarenakan reaksinya berjalan searah, maka dia tidak akan mempunyai tetapan keseimbangan. Lalu yang kedua adalah elektrolit lemah. Elektrolit lemah terionisasi sebagian, oleh karena itu derajat ionisasinya atau alfanya akan berada di antara lebih besar 0 dan lebih kecil 1. Reaksinya berlangsung dalam dua arah. Adapun reaksi dari elektrolit lemah ini berjalan dalam dua arah, seperti pada contoh HF atau asam fluorida akan terionisasi menjadi H+ dan F-, di mana H+ dan F- ini akan dapat kembali menjadi HF. Karena dia berjalan dalam dua arah, maka ia mempunyai tetapan kesetimbangan yang dinotasikan dengan simbol Ka untuk asam atau Kb untuk basa. Kemudian larutan non-elektrolit. Bila zat terlarutnya berupa zat non-elektrolit, maka zat terlarut tersebut tidak terionisasi. Kemudian larutan tersebut juga tidak menghantarkan listrik. Adapun larutan non-elektrolit itu meliputi zat selain asam, basa, dan garam. Contohnya seperti gula, alkohol, urea, dan sebagainya. Sebelum membahas tentang kekuatan asam basa, saya akan membacakan apa saja contoh dari asam kuat, basa kuat. Adapun contoh dari asam kuat itu seperti HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4, HClO3, dan juga HClO4. Sedangkan contoh dari basa kuat itu adalah NaOH, KOH, magnesium dihidroksida, kalsium dihidroksida, barium dihidroksida. Dan garam juga pada umumnya merupakan elektrolit kuat. Kekuatan asam basa itu terbagi dua. Yang pertama ada pada asam atau basa kuat, dan yang kedua ada pada asam atau basa lemah. Asam atau basa kuat, suatu asam atau basa dikatakan kuat apabila ia terionisasi sempurna di dalam larutan. Dan contoh-contoh dari asam kuat maupun basa kuat telah dipaparkan sebelumnya. Adapun untuk mencari konsentrasi dari asam maupun basa adalah untuk mencari konsentrasi asam adalah dengan cara valensi asam dikalikan dengan molaritas asamnya. Begitupun juga dengan basa kuat. Untuk mencari konsentrasinya adalah cukup dengan mengalihkan valensi basa dengan molaritas basa. Kemudian asam atau basa lemah. Asam atau basa lemah hanya terionisasi sebagian dalam larutan. Dan adapun untuk mencari
konsentrasi dari asam ataupun basa lemah, kita harus mencari terlebih dahulu keseimbangan dari asam atau basa yang. Adapun cara untuk mencari keseimbangannya adalah dengan membagi produk per reaktan. Contohnya seperti asam lemah yaitu Ha yang terionisasi menjadi H+ dan H-. Maka Ka-nya adalah dengan mengalihkan konsentrasi H+ dan juga A- yang merupakan produk dibagi dengan reaksi atau reaktan. Begitupun juga sebaliknya dengan basa lemah. Dan perlu diingat bahwa makin besar harga Ka, asam atau basa, maka ia relatif semakin kuat. Setelah mengetahui Ka dari asam ataupun basa, maka kita bisa mencari konsentrasi dari H+ maupun OH- adalah dengan untuk mengetahui konsentrasi dari asam lemah adalah dengan akar Ka dikali dengan molaritas asamnya. Kemudian begitupun sebaliknya pada basa lemah. Adapun untuk mencari derajat ionisasi dari asam ataupun basa lemah, karena kan kita tidak tahu kalau asam atau basa kuat, dia derajat ionisasinya sudah pasti 1. Tapi kalau dia asam atau basa lemah, dia derajat ionisasinya berada di antara lebih besar 0 dan lebih kecil 1. Maka kita bisa mencari derajat ionisasinya itu dengan cara untuk asam lemah yaitu dengan alfa sama dengan akar Ka per molaritas asam. Begitupun juga sebaliknya dengan basa yaitu alfa sama dengan akar Ka per molaritas basa. Untuk lebih memahami materi, mari kita kerjakan satu contoh soal berikut. Soalnya adalah larutan dengan pH 12 dibuat dengan melarutkan X gram NaOH, buka kurung MR-nya sama dengan 40 di dalam air sampai 500 ml. Pertanyaannya, berapakah besarnya X? Saya akan menjelaskan tentang pembahasannya. pH diketahui 12. Namun larutan yang diketahui itu adalah larutan basa kuat yaitu NaOH. Maka untuk mencari gram dari X, maka kita harus mengetahui konsentrasi dari basa. Cara untuk mencari tahu konsentrasi dari basa adalah dengan kita tahu dulu apa itu pOH-nya. Karena diketahui pH, maka kita juga bisa mencari pOH dari pH yang diketahui. pH yang diketahui ada 12, sedangkan rumus dari pOH itu sama dengan 14 dikurang pH. Maka 14 dikurang 12 sama dengan 2. Makanya di situ tertulis bahwa pOH-nya adalah sama dengan 2. Lalu pOH itu merupakan pOH itu sama dengan min log konsentrasi OH. Jadi min log pOH-nya kan sama dengan 2. Berarti 10 pangkat berapa hasilnya itu sama dengan 2. Maka jika diminlogkan, maka hasilnya adalah 10 pangkat minus 2. Maka kita ketahui bahwa konsentrasi dari OH min itu sama dengan 10 pangkat minus 2 molar. Karena dia termasuk basa kuat, maka kita bisa masukkan langsung ke rumus yaitu B dikali M. Molar itu sama dengan gram per mr dikali 1000 per V. Diketahui kan volumenya itu air itu 500 ml. Kemudian mr dari NaOH itu adalah 40. Berarti 10 pangkat minus 2 sama dengan 1 dikali 1000 per 500 dikali X per 40. Maka akan diperoleh X sama dengan 0,2 gram. Maka jawabannya adalah E.